kita bakal membahas kasus pada masa lalu, yaitu sekitar tahun 2018 hingga 2019 yang sempat menggemparkan warga Korea Selatan. Nah, tenang aja, bahas masa lalu nggak bakal seru kalau nggak sama kita. Jadi hari ini kita bakal membahas kasus Burning Sun. Apa itu Burning Sun? Jadi Burning Sun itu adalah nama salah satu klub paling terkenal di Gangnam, Korea Selatan karena diinisiasikan oleh Seungri, yaitu member Big Bang. Nah, Big Bang sendiri ini juga merupakan grup K-pop paling terkenal pada masanya, sehingga nggak heran aja kalau misalnya membernya ini bisa mencakup ke ranah orang-orang penting ataupun orang-orang kaya. Nah, Burning Sun resmi dibuka pada tanggal 24 Februari 2018 dan Burning Sun langsung menjadi klub tersebar di Gangnam. Keuntungannya mencapai 231 miliar dan tamu VIP-nya bisa mencakup dengan harga yang fantastis. Nah, dari harga yang fantastis tersebut, tamu-tamu VIP ini juga tentunya mempunyai keuntungan lebih. Nah, apa sih keuntungan lebihnya? Ikutin terus ya guys. Awal 2019, kasus Kim Seok-hyun yaitu diserang secara fisik oleh anggota klub karena niatan dia ingin menyelamatkan seorang wanita dan melaporkan kepada polisi. Namun polisi tersebut menangkap Kim Seok-hyun tanpa ada penelusuran terlebih dahulu. Besoknya Burning Sun memberi pernyataan bahwa Kim Seok-hyun yang melecehkan seseorang. Ada 3 perempuan yang melapor kepada polisi. Satu dari mereka adalah karyawan dari Burning Sun tersebut. Kim Seok-hyun akhirnya ditangkap dan terbukti bersalah atas pelecehan dan penyalahgunaan dari Burning Sun dan mendapat hukuman penjara 2 tahun. Bulan selanjutnya, SBS Fan-i atau media Korea mengekspos chat Seungri di Kakao Talk. Dia ingin menghadiahkan investornya dengan wanita. Itu chat pada Desember 2015. Lalu di 2017-nya, Seungri ingin merayakan ulang tahunnya di sebuah pulau dengan kalangan mereka. Karena banyak spekulasi yang tersebar, YG Entertainment membantah rumor yang tersebar tentang terkaitnya grup yang ada di Kakao Talk. Namun pernyataan YG juga dibantah oleh SBS Fan-i. 2 hari setelah chat tersebut tersebar, ada layanan truk penghancur dokumen di gedung YG dan membuat seluruh masyarakat berspekulasi yang baru. Nah, mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin berspekulasi itu dari mana sih jurnalis SBS ini tahu? Nah, kita mundur dulu ke tahun 2016. Jadi, pada tanggal 23 September 2016, Junyoung itu terkena kasus bahwa ia dilaporkan oleh pacarnya sendiri karena dituduh melakukan molka. Nah, buat yang nggak tahu molka itu apa, molka itu jadi sebuah kamera tersembunyi yang dia ditaruh di suatu tempat gitu biar nggak ketahuan, tapi untuk merekam hal-hal tak senonoh, tapi orang yang direkam tuh nggak tahu. Jadi pacarnya ini menuduh bahwa Junyoung itu melakukan molka. Nah, akhirnya polisi pun sempat melakukan investigasi dan meminta HP Junyoung untuk mencari bukti-bukti tersebut. Nah, namun Junyoung ini sempat beralasan bersama pengacaranya sendiri. Nah, akhirnya mereka pun sepakat untuk memberikan HP-nya Junyoung itu sebagai bukti kepada perusahaan forensik swasta. Nah, akhirnya setelah HP-nya ini diserahkan kepada perusahaan forensik swasta tersebut, si kepolisian ini tuh ternyata bilang di belakang layar ke perusahaan forensik tersebut. Jadi kayak intinya nanti kalau misalnya nanti kita datang, bilang aja HP-nya tuh data-datanya nggak bisa dipulihkan.
Nah, benar-benar aja pas pihak kepolisian nyamperin ke perusahaan forensik tersebut, mereka tuh bilang bahwa data-data di HP Junyoung ini nggak bisa dipulihkan, jadi nggak bisa dibuktikan juga bahwa Junyoung melakukan moka karena nggak ada bukti-bukti dari HP-nya tersebut. 오는 얘기는 다 됐고 좀 있으면 가실 건데 지금 전화드린 이유가 저희로서도 복원이 되든 안 되든 상관이 전혀 없는데 경찰에서는 차라리 복원 불가가 오히려 나을 것 같다라고 지금 말씀하셔서 그렇거든요. 이게 그냥 쓸데없는 고소 사건이 되나가지고. Nah, akhirnya Junyoung ini terbebas dari rumor-rumor tersebut dan agensinya juga membuat press conference untuk membersihkan nama Junyoung sendiri. Nah, namun plot twistnya ternyata kan HP-nya Junyoung ini masih disimpan di perusahaan forensik tersebut. Nah, ternyata setelah 3 tahun setelahnya itu ada satu orang dalam dari perusahaan ini tuh yang bisa ternyata memulihkan data-data dari HP si Junyoung yang ini. Nah, data-data tersebut juga disimpan dan dikirim ke jurnalis SBS yang tadi. Nah, jurnalis ini mikir kayak awalnya mungkin video yang dikasih itu adalah bukti-bukti dari kasus Junyoung yang kemarin yang Mocha itu. Nah, namun ternyata isi data-data dari HP-nya Junyoung ini justru merembet ke kasus-kasus yang lebih besar. Nah, dan ternyata isi dari data-data HP Junyoung ini justru ditemukan banyak banget video-video pelecehan dan perdagangan perempuan. Ditemukan juga salah satu grup chat yang ternyata isinya adalah orang-orang penting, termasuk dari Seungri itu sendiri, yaitu member Big Bang yang tadi dan juga direktur eksekutif dari Burning Sun. Jadi pada grup tersebut ternyata banyak banget video-video perempuan yang sedang dilecehkan dan juga banyak video perdagangan perempuan tanpa diketahui oleh perempuan-perempuan tersebut. Nah, di grup chat itu ternyata Seungri merupakan pemimpin dari grup chat tersebut dan sedangkan Junyoung itu merupakan orang yang paling aktif dalam grup chat tersebut. Dan Junyoung juga diketahui mengirimkan 11 video wanita yang berbeda tanpa sepengetahuan mereka. Nah, akhirnya karena jurnalis ini sudah banyak banget menemukan bukti-bukti dari HP-nya Junyoung dan ternyata diketahui juga bahwa mereka-mereka ini ternyata bersekongkol dengan pihak kepolisian. Karena jurnalisnya ini tahu kayak, oh mereka ini udah bersekongkol sama kepolisian, jadi dia nggak bisa main lapor aja ke polisi karena ujungnya pasti nggak bakal menghasilkan apa-apa juga. Akhirnya jurnalis ini melakukan investigasi mandiri bersama tim advokat. Dan setelah melakukan investigasi tersebut, mereka juga menemukan bahwa Burning Sun ini melakukan penggelapan pajak dan juga menjual obat-obatan terlarang. Selain itu, ternyata Burning Sun ini juga memiliki suatu ruangan rahasia yang kedap suara. Nah, ruangannya ini tuh khusus buat orang-orang dan tamu-tamu VIP. Nah, ternyata jadi tuh pihak Burning Sun ini punya suatu orang-orang gitu, jadi kayak mereka nih bawa kamera kecil gitu yang nggak bisa diketahui, jadi kayak mereka keliling Burning Sun. Nah, rekamannya itu lalu dikasih ke tamu VIP-nya ini untuk ditunjukkan mereka mau memilih wanita yang mana, dan wanita itu juga dibebaskan tanpa pengecualian. Jadi kayak misal si tamunya ini sudah memilih satu perempuan, maka pihak Burning Sun itu bakal ngasih obat ke perempuan yang sudah dipilih sehingga perempuan tersebut tak sadarkan diri dan bisa dilecehkan oleh tamu tersebut. Pengakuan dari perempuan-perempuan yang pernah ke Burning Sun, bahwasannya minuman di Burning Sun itu gampang mabok dan gampang kayak bikin orang nggak sadarkan diri. Nah, tiba-tiba pas sadar itu dia udah tiduran dengan orang lain. Nah, 들어서 강제로 이제 옷을 벗기고 제가 이제 소리 지르려고 하고 하니까 입을 틀어막고 ternyata obat yang digunakan di Burning Sun yaitu GHB. GHB itu obat yang dapat meningkatkan gairah hingga tidak sadarkan diri. Bahwa yang mengonsumsi obat tersebut, dia lupa bahwa dia telah mengonsumsi obat tersebut. Nah, obat itu sulit terdeteksi. 뽕을 먹고 이제 정신이 나간 여자들 본 횟수는 거의 매일 봤죠. 호텔로 올라가거나 아예 차를 타고 다른 곳으로 모처로 이동한 경우도 있었다고 하며. Jurnalis SBS menemukan chat dengan jaksa agung kepolisian yang membantu melindungi Burning Sun. Nah, ternyata orang tersebut ialah Yoon Kyun Keun yang bekerja di kediaman presiden. Nah, setelah menemukan atau mengumpulkan bukti, jurnalis tersebut mengupload atau menyebarluaskan ke media sehingga kepolisian melakukan investigasi berlanjut. Nah, pada tanggal 17 Februari 2019, Burning Sun ditutup dan pihak-pihak yang bersangkutan ditangkap seperti Junyoung, Choi, Jung Hoon, dan Yoon Kyun Keun. Dia ditangkap dan mulai dilakukan investigasi besar-besaran yang membuat warga ramai dan muncullah kemarahan warga. Nah, hukumannya itu untuk
Jong Hyung yaitu 6 tahun. Untuk Yeon Kyun Kan dia bebas dari hukuman. Untuk Seungri itu 3 tahun dan denda 1,5 miliar, dan dia dikurangi hukumannya jadi 1,5 tahun. Oke guys, jadi sekian itu aja dari kasus Berningsan yang bisa kita ceritain pada hari ini. Gimana nih guys menurut kalian? Aduh, gimana tuh? Pusing nggak? Intinya jangan lupa komen, like, Dan subscribe. dadah! Halo guys. Assalamualaikum.